Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ar-rahmatul muhda wa ni'matul musda wa surajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat, karunia, anugerah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita, qudwah kita, sehingga kita senantiasa mengikuti perintah-perintah beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau, mengikuti jejak-jejak perjalanan beliau, maka kita akan menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu kita layak berharap kelak mendapatkan syafaatnya. Sidang Jumat rahimakumullah, hari-hari ini kita berada di hari yang namanya hari Tasyrik, Ayyamu Tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Apa arti tasyrik? Arti tasyrik asalnya adalah memanaskan atau menjemur, di mana zaman dahulu jamaah haji kalau sudah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian sudah Idul Adha dan memotong kurban atau memotong nahar atau dam, maka mereka menjemur daging-daging kurban. Tujuannya apa? Supaya daging-daging itu bisa awet, tidak cepat busuk. Itu asal dari Ayyamu Tasyrik. Tetapi dalam Islam itu kemudian Ayyamu Tasyrik, hari-hari tasyrik itu tidak hanya sekedar menjemur daging. Dia mempunyai nilai filosofi yang luar biasa. Paling tidak ada 3 filosofi yang perlu kita perhatikan dalam hari tasyrik ini, yaitu yang pertama adalah mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya bagi orang-orang yang melaksanakan haji. Melaksanakan perjalanan haji itu adalah bukan perkara ringan. Dia harus berjalan, melakukan perjalanan dari tanah haram, kemudian menuju ke Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian lewat Muzdalifah, menginap di Muzdalifah, kemudian melontar jumrah, menginap di Mina. Itulah rangkaian-rangkaian yang bukan kerja ringan. Banyak kerja-kerja fisik yang dilakukan oleh yang melaksanakan haji, sehingga orang yang sudah selesai melaksanakan haji supaya bersyukur, menikmati atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu, dari hari-hari tasyrik itu bersyukur atas nikmat Allah. Dan juga dikatakan bahwa
Ayyamu tasyrik itu adalah yaumu aklin wa syurbin wa zikrin. Jadi hari-hari tasyrik itu hari makan, hari minum, dan hari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita ambil yang kedua, nilai yang ada dalam tasyrik itu, kita diajarkan di dalam Islam ini, seluruh agama Islam itu ajarannya adalah menganut keseimbangan dalam hidup, keseimbangan ukhrawi, duniawi, keseimbangan antara kerja-kerja serius, berjuang, berjihad, tapi juga ada hari-hari kita rehat, hari-hari kita senang. Sehingga setelah haji itu jangan terus-terus susah payah, ayo makan-makan, makan daging kurban, minum, itu semua adalah agama Islam itu selalu keseimbangan. Jadi kalau orang terlalu berpikir untuk ukhrawi terus, itu juga tidak ideal. Apalagi kalau hidup-hidupnya hanya urusan dunia terus. Hidup yang hanya memfokuskan pada fisik itu juga tidak ideal. Fisik itu ada batasnya, ada umurnya. Maka perlu ada fisik, ada juga rohani. Perlu fisik kita itu diberi gizi, dijaga kesehatannya. Tapi jangan lupa rohani kita. Karena rohani itu adalah yang abadi. Semenjak kita di alam ruh, kemudian ketika di perut ibu ditiupkan roh, kemudian ketika meninggal, yang meninggal fisiknya, roh kita nggak meninggal. Dan nanti ketika dari kiamat itu, jasad sama roh kembali lagi bertemu, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita hari-harinya hanya mikirkan fisik, tapi rohani kita. Orang sering mengatakan ada orang zalim, orang yang menganiaya. Biasanya kalau ada orang zalim itu kita berontak, apalagi para mahasiswa kalau ada kezaliman di penguasa, di para pengambil kebijakan, demo besar-besaran. Tapi bisa jadi ketika kita yang sedang demo, kita juga zalim kepada diri kita sendiri. Umpamanya kita demo tapi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, itu berarti zalim kepada diri kita sendiri. Al-Quran menyebutkan zalimun li nafsih, atau orang yang zalim kepada diri sendiri, karena dibiarkan spiritual kita merana, sementara kita hanya mementingkan aspek-aspek yang fisikal. Itu yang kedua. Yang ketiga, tekanan pada hari tasyrik itu supaya zikrullah. Kita belum selesai nih, begitu hari raya belum selesai kita zikirnya, terus sampai hari tasyrik. Bahkan kita sebetulnya dianjurkan untuk zikir itu bukan malam Idul Adha, kita dianjurkan mulai hari pertama, tanggal pertama Zulhijjah. Karena itu adalah 10 hari pertama itu adalah hari-hari yang kalau kita beramal di dalamnya adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menganjurkan supaya fa'aksiru minat tasbihi wat tahlili wat takbir. Perbanyaklah supaya banyak membaca tasbih, membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu akbar. Yang tradisi sudah biasa kita takbiran itu adalah ketika masuk malam Zulhijjah, besok hari kita Idul Adha, malam kita takbiran begitu. Ya itu memang iya, tapi sebetulnya tidak hanya itu. Semenjak tanggal 1 Zulhijjah kita sudah supaya memperbanyak. Bahkan dulu para salafus saleh itu di hari-hari 10 hari mulai hari pertama itu pergi ke pasar, pergi ke lapangan, kemana saja itu pada takbir dan gemuruh di pasar-pasar itu. Kita gemuruhnya mungkin hanya malam Idul Adha begitu. Dan setelah Idul Adha belum selesai.
Kita supaya terus, kalau yang tanggal 1 sampai tanggal 10 namanya takbir mutlak, takbir yang diucapkan di mana saja kapan saja. Ada takbir muqayyad ya, setelah sholat wajib dan seterusnya masjid-masjid begitu. Kita masih diterus supaya zikrullah setelah Idul Adha, hari-hari tasyrik sampai besok kita masih dianjurkan untuk zikrullah. Orang-orang haji juga seperti itu. Jangan berhenti zikrullah. Betapapun makan, minum, berpesta, hewan kurban, jangan lupa zikrullah. Karena zikrullah itu dalam hidup seorang muslim adalah inti. Rasulullah menggambarkan al-mu'min alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah kamasil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang mukmin yang senantiasa ingat kepada Allah dan orang mukmin yang tidak ingat kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang mukmin tapi senantiasa zikrullah, dia hidup dalam kehidupannya. Tapi orang mukmin tidak zikrullah, dia hidup tapi sebetulnya sudah mati. Itulah antara lain nilai-nilai yang ada di dalam ayyamut tasyrik. Harapannya dengan zikrullah dari mulai awal Dzulhijjah, Idul Adha, ayyamut tasyrik, selanjutnya menjadi kebiasaan kita untuk zikrullah, khususnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab kita memang selalu mendengarkan takbir dengan azan paling tidak 25 kali, dan bisa jadi 50 kali, bisa jadi 40 kali, karena di mana-mana masjid pakai pengeras suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya kita sudah membesarkan Allah. Tapi berapa orang yang memenuhi panggilan Allah ke masjid? Bahkan sering orang mengatakan ternyata rumah yang paling jauh adalah masjid, padahal dipanggil oleh Allah Allahu Akbar. Kalau orang dipanggil Allahu Akbar dengan azan tidak bergerak, sebetulnya hidup kita bukan Allahu Akbar. Bisa jadi HP akbar, HP itu lebih besar daripada Allah. Kalau yang tidur nggak bangun-bangun, bisa jadi bantal akbar, bantal itu lebih besar. Ada lagi laptop akbar dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, maka kehidupan menjadi kacau. Mestinya yang ditakuti oleh Allah mungkin lebih takut pada baju oranye daripada Allah. Mestinya takut pada neraka, tapi dia takut pada aparat, namanya kepada kita semua. Itu karena kita itu tidak membesarkan nama Allah. Kita diberi contoh Nabi Ibrahim bagaimana siap untuk melaksanakan perintah menyembelih anaknya. Karena bagi Nabi Ibrahim memang sangat cinta kepada anaknya, tetapi kecintaan yang terbesar adalah Allahu Akbar. Mari di hari-hari tasyrik ini terus kita zikrullah sambil menikmati hewan kurban, ayyamul akli wasyurbi, kita senantiasa zikrullah, dan seterusnya kita supaya sensitif terhadap takbir. Kalau ada azan Allahu Akbar itu supaya sensitif, supaya apa? Segera bergerak ke masjid, segera sholat berjamaah. Insya Allah segalanya kalau yang kita besarkan adalah Allah, apapun yang kita hadapi semuanya menjadi kecil, karena di tangan Allah segala apa yang ada dalam kehidupan ini. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa la yazal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sidang Jumat rahimakumullah, mari di akhir khutbah ini sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian, yuk kita selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah. Apapun yang dihadapi hidup kita sehari-hari itu jangan sampai mengalahkan kebesaran Allah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, berikan petunjuk pada kita agar senantiasa istiqomah menjalani jalannya, dan ketika suatu saat dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi ilmina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la taj'alid dunya akbara hamina wa la mablagha ilmina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.